Bisa main catur di sini sama rekan bisnis Anda. Saya akan perlihatkan ciri-ciri mobil itu premium luxury. Yes, sudah ada kulkas yang dibukanya secara elektrik. Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil listrik MPV 7 penumpang. Fiturnya banyak, harganya nggak masuk akal. Ini adalah Xpeng X9 2026. Dari segi desain, mobil ini memang sangat khas dari Xpeng, di mana ini adalah yang terbaik yang dilakukan oleh Xpeng untuk Anda dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk lampunya di sini membentang dari kiri hingga ke kanan sebagai daytime running light, dan ada lampu utama yang LED-nya ini cakep sekali. Ada logo X-nya juga. Terdapat juga di sini ruangan untuk mendinginkan ban atau pengereman Anda. Untuk bagian depan juga terdapat beberapa sensor parkir untuk mempermudah adasnya membantu Anda. Plus terdapat bolongan di sini untuk mendinginkan. Sebenarnya nggak ada mesin di sini, tapi keelektrifikasian mobil ini. Karena ini adalah Xpeng, jadi desainnya nggak biasa ya. Di mana di sini lurus seperti ini ditarik. Ini kayak mobil-mobil dari masa depan. Kalau 10 tahun yang lalu sih kayaknya nggak mungkin gitu bikin mobil seperti ini. Terdapat juga pilar yang berwarna hitam, pilar A-nya seolah-olah floating roof. Atapnya berwarna hitam, sudah ada spionnya di sini sudah elektrik tentunya ya, dan sudah menampilkan blind spot monitoring serta untuk membuka pintu row pertama, di mana di sini tinggal ditungkil seperti ini. EV-EV zaman sekarang. Kemudian untuk row keduanya dipencet seperti ini. Untuk nggak ditungkil juga bisa sebenarnya tuh kalau mau ditungkil. Jadi kalau mau ditungkil teman-teman tinggal gini. Saya akan perlihatkan ciri-ciri mobil itu premium luxury, bukan hanya fiturnya saja. Ini ya, saya buka dulu nih. Tuh, buka, tutup, pelan, nyedot, vacuum door. Ada Xpeng lagi di sini dan ada kameranya. Ya, sensor ini bukan kamera HP Infinix kalian, ini sensor ini. Untuk urusan sepatu, X9 ini dilengkapi dengan velg berukuran besar 20 inci, dimana dengan motif jari-jari seperti ini yang banyak sekali, menggunakan ban dari Michelin 235/50 R 20 inci. Dan yes, seperti ini interior dari Xpeng X9, sebuah mobil MPV boxy premium. Harganya gak masuk akal ini. Oke, untuk bagian row kedua ini, di mana para big boss harusnya duduk di sini, terdapat ruangan yang luas sekali legroomnya. Kaki saya bisa selonjoran bebas di sini. Terdapat juga penyangga kaki karena ini adalah captain seat. Atasnya juga headroomnya masih luas sekali ya, sekitar 6-7 jari. Saya tingginya 176 cm dan paha juga tersanggah cukup oke di kelas ini, dan ada wireless charger di masing-masing kursi row kedua ini. Pengaturannya sudah elektrik ya, jok captain seat ini, dimana elektriknya juga lengkap dan bisa Anda atur-atur. Out of the box, dimana biasanya interior mobil seperti ini kan warnanya hitam, kalau nggak hitam beige, kalau nggak beige krem. Ini interiornya dikombinasikan dengan warna merah marun gelap seperti ini sehingga menambahkan kesan yang premium. Terdapat juga illumination lamp di sini dan ada aksen kayunya. Dan ada AC lagi di bagian depan ini, dan ada di sini ada yang bolong, sepertinya ini hembusan AC. Nanti kita cek pada saat test drive ya. Dan ini intensitas cahayanya ini kayak di Alphard banget, bisa Anda atur-atur sedemikian rupa, termasuk juga lampu KB-nya bisa Anda pencet. Ini lampu baca, jadi bisa baca begini nih. Baca masa depannya suram gak ya. Kemudian di sini terdapat untuk ya yang bagus sekali, mejanya bisa ditutup dengan rapi. Tambahan lagi untuk menyimpan ruangan lagi. Serta di tengah ini ada hal yang spesial, di mana di mobil lain itu nggak punya. Terlebih dengan harganya. Ini dia. Yes, sudah ada kulkas yang dibukanya secara elektrik. Ini untuk pengaturan kulkasnya, di mana Anda bisa atur suhunya hingga 0 derajat loh ini.
Di 0 derajat ini. Mau dipanasin juga bisa. Jadi bukan hanya AC nih. Bisa sampai 41 derajat. Masak popcorn bisa kayaknya di sini nih. Dan ini pengaturan AC-nya. AC-nya bisa masing-masing kiri dan kanan berbeda suhu. Jadi ini kuat zone. Kemudian ini luas sekali. Anda bisa geleprokan begini. Bisa main catur di sini sama rekan bisnis Anda. Ini keren banget sih. Bisa luas begini ya. Ada TV yang bisa dibuka. Gede banget ini. Ini kayak TV di kos-kosan Anda nggak? Kayaknya gedean ini sama kos-kosan Anda. Ada YouTube, Disney, plus Prime Video, TV Apple, dan Sport TV, dan lain-lain bisa Anda atur. Dan ini touchscreen. Instagram juga ada, TikTok, bisa TikTok kan yang kita begini ya. Cara tutupnya gimana? Cara tutupnya sebenarnya bisa lagi. Ini ada IG juga ya. Tutup lagi di sini. Dia turn off. Norak banget kalian. Sama saya juga norak. Dan ini untuk membukanya sudah elektrik. Yes, seperti ini interior dari mobil impian saya. Anda, keluarga Anda, Xpeng X9. Interiornya mewah parah, meleleh hati saya melihat interior seperti ini. Di mana di sini materialnya juga sudah soft touch hingga ke door to door, hingga yang tersentuh tangan Anda ini soft touch, dan atapnya ini materialnya benar-benar halus banget ini. Kemudian untuk posisi mengemudinya, kalau Anda ibaratkan sesekali pengen nyupir, karena yang punyanya sih jarang nyupir harusnya, seperti ini. Agak kagok jelas kalau Anda biasa naik Brio, di mana di sini dashboardnya panjang sekali, tangan saya jauh banget tuh ya menggenggam ujung dashboard. Untungnya sudah elektrik pengaturannya, maju mundur recline secara elektrik, serta di sini bagian setir juga sudah tilt dan teleskopik yang lumayan jauh, dan setirnya meskipun mobil ini besar ternyata imut setirnya, tidak semengerikan mobilnya yang besar dan agak garang itu. Kemudian ini bisa Anda atur-atur nih sebagai temperatur ya, suhu, ini terintegrasi dari head unit ke e-clusternya. Kemudian di kanannya di sini untuk volume media. Ini bisa Anda atur-atur sebenarnya, dan di sini ada beberapa tombol yang saya nggak berani pencet takutnya nih maju mobilnya ya. Dan ada mode. Nah, modenya di sini. Kemudian di balik kemudinya terdapat juga untuk tuas transmisi. Ada di sini RND, lalu P-nya di mana? P-nya dipencet di sini. Kemudian juga untuk wiper ada di sini, wiper depan dan wiper belakang, pengaturannya di kiri kayak mobil Jepang. Untuk lampu di mana pengaturannya? Nah, untuk pengaturan lampu ini lampu kayaknya otomatis deh ya. Lampu kayaknya di head unit. Kemudian di e-cluster ini dapat menampilkan banyak sekali yang bisa ditampilkan, juga terintegrasi. Yang jelas ini sedang dicas. Ada head unit yang besar sekali. Head unitnya di sini langsung menampilkan peta. Ini kita sekarang ada di Gias ya. Aduh, ini kayaknya HP Realme kalian kalah sensitif nih sama layar sentuhnya. Kemudian di sini juga ada beberapa lagi pengaturannya. Kita masuk ke home. Di sini ada pengaturan untuk vehicle. Bisa Anda lihat di sini ya. Nah, ini berapa barnya dan lain-lain. Windows, bisa Anda atur-atur. Lighting, seat, nah seatnya juga bisa Anda atur-atur. Kemudian drive, ini ada Eco, Comfort, Sport, Individual. Untuk power response-nya di sini ada Eco, Comfort, Sport. Untuk power steering-nya juga bisa diatur. Brake pedal feel-nya juga bisa diatur, dan semuanya bisa diatur ini. Kemudian ada real time SR assistant dan ada driver assistant. Di sini ada active, ini ada X-Pilot assist-nya ya, driving-nya dan lain-lain. Kemudian ada voice assistant, sound, charging, integrate, imaging, display, dan lain-lain bisa Anda atur di sini. Generalan juga ada. Kemudian kalau mau ke AC gimana? Tinggal dipencet ya bagian AC-nya nih. Nah, ini pengaturan AC-nya, nambahin gitu ya. Sebelah sini juga sama. Tuh, mau ke auto, ini paling dinginnya di 16 derajat, paling panasnya di 31 derajat. Kemudian juga bisa langsung ke media di sini yang sedang diputar, atau ke 360 derajat. Nih ya, kalau mobil-mobil zaman sekarang tuh bisa dilihat tuh. Ini mau dilihat kiri kanannya, atau mau lihat dari atas. Jadi 4 bagian begini ya. Atau Anda pengen ke menu lainnya, di sini ada interior footage. Oke, interior footage ini ada kamera di sini. Jadi mobil ini cocok buat Anda belikan ke suami karena ada kameranya. Jadi nggak bakal takut gitu. Atau mobil juga cocok buat taksi sebenarnya. Kalau yang benar buat taksi, kalau yang nggak benarnya buat mantau suami.
Oke, ini bisa dipoto cekrek. Nah, ini buat dokumentasi Xpeng kita sudah review ya. Nah, atau bisa juga video. Halo semuanya, saya sekarang sedang ada di interior Xpeng. Seperti ini interior Xpeng X9. Keren ya. Dan ini bisa live ke kamera yang ada di sini. Ini kameranya nih. Jadi kalau kalian pengen beliin suami mobil, ini cocok buat mantan suami. Untuk kamera live view ya, di tengah ini adalah untuk kamera live view, dan ada ruangan untuk naruh kacamata, tapi di sini kayaknya HP ini. Kemudian di sini juga ada logo X9 dan ada detail yang sangat cantik sekali. Ini hembusan AC sebenarnya, tapi cantik sekali, dan ada illumination lamp serta ada ruangan penyimpanan yang soft opening. Joknya yang saya bilang, joknya premium, sudah ada melembung seperti ini, jadi lebih empuk, ada airbagnya juga. Dan untuk ngecas, Anda bisa taruh di sini untuk ngecas gadget Anda yang sudah support wireless charger. Oke, kita buka dulu, ditarik 2 kali seperti BMW, dan ya, di sini tidak elektrik atau tidak pakai sistem pegas ya. Mobil ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 94,8 kWh. Ya, 100,1 kWh untuk yang long range ya. Dengan jenis NMC Nickel Magnum Combat. Jarak tempuhnya diklaim bisa sampai 580 hingga 740 km. Pengisian daya mendukung arsitektur 800 volt yang dapat mengisi daya 10 hingga 80% dalam 20 menit. Gila sih, segede gini 20 menit ya. Atau menambah jarak tempuh 300 km dalam 10 menit. Tenaganya sendiri di 315 horsepower dan torsinya di 496 Nm. Wow, atau setara dengan 235 kW. Luar biasa loh. Ya, 0 sampai 100 km per jamnya 7,7 detik untuk mobil sebongsor ini. Oke, ini dia bagian belakang dari Xpeng X9, di mana memang Xpeng ini nggak main-main untuk ngedesain sebuah mobil. Ini mah bener-bener mahakarya mobil dari planet lain kayaknya ya. Di mana bagian belakang ini bukan hanya jeret gitu ya, kayak roti kotak gitu. Ini enggak. Ini melengkung loh. Kayak liftback gitu, ini keren banget. Dan kaca ketemu kaca juga sangat cantik sekali, dimana ada di sini tulisan Xpeng pakai lampu dan nyala. Terdapat juga lampu yang menggarisi dari ujung kiri ke ujung kanan, serta ada logo X9 sebagai tipenya, dan ada kamera mundur serta ada kamera untuk live view cam untuk spion tengahnya. Oke, untuk membuka bagasinya di sini sudah menggunakan mekanisme electric portal. Lampu senya cantik banget, dan di sini juga luas bagasinya. Terlebih sekarang posisinya sedang dibuka atau ditidurkan row ketiganya, dimana Anda bisa gogoleran ya. Do you know gogoleran? Gogoleran itu begini nih teman-teman. This is gogoleran. Nah, ini gogoleran. Tuh, lagi camping gogoleran, itu namanya gogoleran ya. Pokoknya bisa diberdirikan. Kalau diberdirikan masih ada sisa ruangan yang lumayan oke untuk menyimpan barang bawaan Anda. Ada cantolan lagi khas dari Mobchin ya. Jadi ada cantolannya di sini. Ada untuk ngecas nih 12 volt untuk pengaturan pelipatan kursi tadi. Oke, kita tutup dulu dari bagasi Xpeng X9. Halus, mulus, sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagaimana menurut Anda tentang Xpeng X9 ini? Tulis di kolom komentar. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.